Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi allati la tuhsa wa asra 'abdahu minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa arahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin al-mujtaba wa rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu li sa'adatihi fi dunya wal ukhra. Allahumma aslih ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ansur ahmadina nadawata fil alamin bi haqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Mukarram Bapak Tuan Guru, Bapak Kepala Desa, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, mami-mami tiang, ibu-ibu tiang, para santri santriwati, segenap jamaah pengajian laki bini yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan niki tiang Pelungbom sami hadiri ngaraan pengajian Maulid Nabi Isra Mi'raj Sidin Nabi sebagai bukti tiang Pelungbom bersyukur kepada Allah mau tican mau bedait malik kance bulan Rajab. Bulan Rajab ialah tahun terjadi peristiwa yang namanya Isra Mi'raj yang ayatnya sudah dibacakan oleh Ustadz Saifullah namanya. Leman tuang diri subhanalladzi asra bi abdihi. Lagu sayang emik kan kurang bagus baru. Jadi terganggu suara ngasar karena MC pilih andir doang ngemik sak bagus. Luwih doang ngemik ni papeng telu pirah ge keluwih tapi jari benes doang. Apa masa ilahnya tiang ndak tahu juga, ndak ahli juga dalam bidang mikrofon. Nah jadi intinya bahwa pada melalui syarat sebab Isra dan Mi'raj nikelah Nabi bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat sebabnya Nabi bisa bertemu dengan Allah melalui perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang Pelunggom sebagai umat pun baru bisa bertemu dengan Allah, baru debau bedait kance Allah harus melalui perjalanan hidup. Perjalanan hidup yang Pelunggom sami ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 10, 20, 30 tahun, barulah kita bertemu dengan Allah melalui proses yang namanya perjalanan hidup menempuh kematian. Jadi makin tiang Pelunggom semua Isra kelampan hidup denike. Nabi kita berjalan lekak-lekan Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang Nabi alami, yang disida Nabi cerminan lihat saksikan, tidak lepas dari yang dua, baik buruk solah lengi. Terbuktilah dalam sejarah perjalanan Isra Mi'rajnya disida Nabi. Baru lekak berangkat lekan Masjidil Haram, dikawal oleh Jibril, dikawal oleh Mikail, datanglah iblis membawa 2 gelas. Gelas nike isinya susu, 1 gelas adik-adik isinya minuman keras. Berarti susu kebaikan, minuman yang baik, yang halal. Sementara yang 1 gelas isinya minuman keras, berem lamun base kuang diri. Apakah Nabi tatkala melihat berem langsung Nabi tendang? Tidak.
Apakah desida Nabi tatkala didatangi oleh iblis langsung Nabi usir iblis? Kurang ajar kamu iblis, dim tahu Nabi berembung jauh Nabi. Tidak seperti ini. Akan tetapi Nabi dengan dirinya memilih gelas yang isinya susu dan beliau meminumnya. Maknanya Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu tiang, ele hidup teniki mbembe tek tahu napi-napi tek jari mesti tek daik dua hal yang berpasangan, mesti tuah susah, mesti tuah senang, mesti terdait dengan sak pacu, mesti terdait dengan sak pak pacu, mesti dait orang yang cinta, orang yang benci, mesti terdait nina, mesti terdait mama, mesti terdait untung rugi hidup mati. Itu makna. Bembe dia tahu pelungguh mau tinggal di Mekah Al-Mukarramah mesti tersusah, mesti endah sesogeh-sogeh, setinggi pangkat jabatan tiang pelungguh, sebanyak-banyak harta benda tiang pelungguh, mesti arah waktu susah, arah endah waktu senang. Jangan pelungguh sangka Bapak Jokowi dek susah. Ya pun kurus-kurus diri Bapak Jokowi si susah. Ada kalanya Jokowi juga senang. Atau pelungguh jangan sangka seorang ulama, seorang aulia, seorang ustadz, seorang tuan guru, apakah dia akan senang terus menerus? Nanti arak kali itu susah. Siapapun nikah sila. Dari itulah makanya hikmah sabau terbaik pengajian pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan Isra-nya di Sidi Nabi, menjumpai yang baik dan yang buruk. Demikian halnya dengan tiang pelungguh sami, mesti tidak dua hal yang berpasang. Dari itulah Nabi pun nike sila ikhlaskan hati menerima kadar dan kadarnya Allah. Jemak jarak terbegabah mesti uah teruntung, uah terugi. Jarak maku uah solah ajin, uah doron ajin. Dan papah solah gabah, alhamdulillah dia anggap nikmat dari Allah. Papah sede, papah ndik nyari gabah, ndik nyari pare, ndik nyari maku, sak paling julun tersumpak bapak pekasih. Barong pekasih ni doang telat ke bengkai. Ye si ngene talta. Bukan salah pekasih. Tatkala tanaman pelungguh ndek bagus hasil, Nabi but sumpah paling dulu jual rabuk, jual obat-obatan. Bukan salah jual rabuk, bukan salah jual obat-obatan. Memang seperti ini kelah dalam kehidupan. Sila kembalikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan dunia niki mesti yang dua berpasangan tadi niki. Dik nini nyari doang, dah kate rabuk, dah kate sampun, dik nini. Kita mau semprot, kita mau rawat semaksimalnya, mesti tek rugi, mesti tek untung niki. Itulah kehidupan, itulah Isra, itulah perjalanan hidup yang pelonggo. Mesti tidak doang sadua baru nikah. Oleh sebab nikah sila kembalikan kepada Allah. Amantu billah wa bima qadahullah wa bima qaddarahullah. Harus beriman. Memang seperti nikahlah Allah sudah tentukan ini tahun dunia. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu Nabi hikmahnya. Tiang pelonggom sami uah tersusah, uah tersenang. Pelonggom sami uah tersehat, uah tersakit, uah ternyari, uah terugi dan seterusnya. Hikmahnya adalah untuk tiang pelungguh mi'raj, untuk tiang pelungguh menaiki tangga bahasa zaman ia langan tek tangka derajat isi Allah Subhanahu wa taala. Jika pelunggum sehat, jika pelunggum untung, pelunggum bersyukur,
dengan bersyukur nikalah Allah akan mengangkat derajat pelungguh. Demikian sebaliknya, jika pelungguh sakit, jika pelungguh merugi, sabar. Ia cara teh hadapin dua hal yang berpasangan bawon dunia. Nggih, bembe teh tahu, napi-napi teh jari, mesti teh dait dua hal, dua perkara nika. Ngumbe angkun yang pelungguh hadapi dua permasalahan nika, susah senang untung rugi dan seterusnya. Dijelaskan dalam hadis, fa in asabat busarra syakara fakana khairan lahu. Lamun tersenang, lamun teruntung, lamun tersehat, bersyukur alhamdulillah. Sebaliknya, wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Lagu apabila yang pelungguh menghadapi, apabila yang pelungguh mengalami rugi, sakit, mengecewakan, hendaklah kita hadapi dengan sabar. Apabila teralami, gawe amalan sakdua, syukur jika untung, jika sehat, sabar jika rugi, jika sakit. Orang nikalah yang akan dinaikkan makamnya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Isra Mi'rajnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak kedua sebagai Isra-nya tiang pelunggum sami adalah datang ke masjid. Yang namanya Isra, perjalanan Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Nabi lekan masjidil haram ke masjidil aqsa, lekan masjid ke masjid. Nika Isra-nya Nabi. Isra-nya tiang pelunggum sami lekan gedeng, lekan rumah pelunggum menuju ke masjid Kuang Diri, lebih-lebih ke Masjidil Haram. Arak supuk jamaah tetegur isi bapak kadus. Apa uni tetegur si pak kadus, amak kake side jak dekuah bae boyem taek jok masjid. Karena jarangan berjamaah, jarangan hadir di masjid. Ditegurlah oleh bapak kadus, sida jamak kake jarang di kuah bayi boyang taik ke masjid. Apa jawaban? Dia pegawaian aku taik ke masjid pegawaian tukang. Tukang saat taik ke masjid. Searan dengan di miliar doang alasan. Nggih? Ya memang taik ke masjid ya tukang pi pegawaian, datang jok masjid kena nenu. Lagu searan dengan ceket ngerah. Jadi pelungguh berangkat dari gedeng pelungguh datang ke masjid subuh, maghrib, isya maupun waktu solat Jumat. Nikalah juga hakikat Isra daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin sering pelungguh datang ke masjid, yarfa'u bihi darajat, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah sering tiang sampaikan hadisnya, ala adullukum bima yukaffirullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah, qala naqlul aqdami ilal masjid. Melangkahkan kaki datang ila masjid nika adalah yukaffiru bihil khataya, menghapus, menghilangkan, menebus kesalahan-kesalahan yang pernah pelungguh lakukan. Wa yarfa'u bihi darajat. Demikian juga sebab pelungguh sering datang ke masjid, darajat pelungguh akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih kalau pelungguh datang ke Masjidil Haram, derajat pelungguh akan diangkat dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itulah jamaah sami, Isra-nya tiang pelungguh sami yang kedua adalah datang ke masjid untuk napi, untuk beribadah.
datang ke masjid untuk Nabi, hadiri undangan Allah yang disampaikan, diwakilkan oleh merebut. Hayya 'alas shalah. Hakikatnya ini undangan dari Allah. Undang pelungguh untuk Nabi untuk sembahyang, tapi undangan nikah disampaikan oleh merebut. Itulah makanya merebut atau muazin nikah besar pahalanya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ucapan sak paling mulia, ucapan sak paling istimewa adalah da'a ilallah, yaitu para merebut, para muazzin nikah yang mengundang orang, menceritakan bahwa sekarang saatnya untuk memenuhi panggilan Allah. Berbahagialah, bersyukurlah pelungguh saya kira ngembang di masjid Tuang Diri. Apa yang paling apa yang dia papah narak dengan mati karena repot ini. Nah, itulah mulianya merebut. Ada ilallah, selalu mengajak orang kepada undangan Allah. Dengan tipak Mekah, ngumbe anang Mekah memenuhi panggilan Allah. Saya sampean panggilan Allah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tatkala jerak selesai Nabi Ibrahim Ismail pihak Ka'bah, terperintah isi Allah untuk undang cerita manusia panjang Allah Ta'ala sarak li bangun dunia, bahwa Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ibrahim Ismail pihak Ka'bah atas dasar perintah lekan Allah Subhanahu wa taala. Selesai nikah terperintah Nabi Allah Ibrahim cerita dengan cerita manusia, cerita panjang Ibrahim bahwa selesai mah pihak Ka'bah, baik yang ada di dunia maupun yang belum lahir ke dunia. Naiklah Nabi Ibrahim di Jabal Abi Qubais, tempat istana kerajaan. Riwayat lain menyatakan Nabi Ibrahim taik lekan makam Nabi Ibrahim sara limudin julun depan pintu Ka'bah niku. Naiklah batu niku setinggi-tingginya, barulah Nabi Ibrahim menyampaikan undangan Allah. Ya ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Manusia panjak Allah Ta'ala selapuk searak lek baun dunia maupun sandik man sugul jog baun dunia, fahujju aneh pada lete gawe haji karena selesai ke uah pihak Ka'bah kanca anak ke Ismail. Saya sampean undangan Allah Nabi Ibrahim. Di sanalah dengan sak bedengah baik sarak lek dunia maupun sandik mansugul lek bawun dunia menjawab undangan Allah sak kesampian isi Nabi Ibrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Nggih Allah, kaji penuhi panggilan dekaji ya Allah. Mami-mami tiang yang sudah menjawab alhamdulillah, sudah haji, sudah umrah. Nah karin pelungguh nikmat nggih, tunggu saatnya. Insyaallah nanti di pondok pesantren kita yang ada di apa namanya? Berapa PS deh? Irsadul Ummah, mudah-mudahan nanti bisa membuka travel nanti. Sudah yang bicarakan dengan beliau. Nanti siapa yang mau umrah, siapa yang mau haji bisa lewat travel pelungguh yang ada di Kuang Diri. Ndik gratis, mayah dengit. Mayah darak gratis. Ndak para narak tu Kuang Diri lalu gratis, tak bisa, mahal. Kemarin kan tiang baru seminggu setengah di sini baru pulang umrah. Baru tiang oleh umrah baru ya Jumat mendatang lah 2 minggu yang sudah di Lombok. Banyak TKI yang ada di Jeddah sudah 4 tahun di Jeddah kerja di pertukuan. Tiang tanya, wah dah haji sidari
dek kuah kat tuan ya orang beta dah kepe. Biaya dengan Mekah haji pelonggoh, darat dengan gratis. Parkir motor le Alfamart doang mah ya. Apa lagi di Mekah Al-Karamah. Waktu tiang di Mekah Al-Mukarramah 8 kali tiang haji. Berapa tiang bayar? Yang 5 hari. 9 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13. Kita bayar 1.200 real. Waktu nikah sekitar 5 sampai 6 juta kepeng Lombok. Parantai gratis. Tak ada orang gratis. Kita tinggal di kemah, tebing temakan lek kemah, nggih. Ngopi 24 jam, buah 24 jam, pok mie 24 jam, makan 3 kali. Saya gratis dah ada. Nah, agar pelungguh tak tertipu kena ketiang nikah. Nanti pelungguh diajak-ajak kalau tak bisa. Dia tahu haji kayak dulu sandal jepit. Kayak haji kemarin, Masya Allah, polisi taptis periksa jamaah haji ke tenda-tenda. Periksa, harap ke gelang. Periksa. Dia tahu nyebuh haji mungkin. Kalau tak punya izin, tak rasmi, terbau belum. Okay? Nah itulah. Jadi tiang matur marani. Dia tak tertipu. Karena sampai makin setiap tahun data di Kemenak ribuan tiap tahun jamaah Lombok, warga Lombok tertipu isi umrah maupun haji. Ini ke hati-hati. Hati-hati pelungguh yang hati-hati memilih lekan pelungguh untuk haji maupun ni je ongkos sekene berangkat nengke goyo nek berangkat kepengen duit. Lamu milih umrah kan cerita sekene biaya jemaah tak berangkat 2 tahun ini berangkat kepengen darah ulik. Maka makan oleh kepeng sepelah setengah kepeng. Itulah makanya hati-hati. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Okay? Pondok pesantren Pelungguh bisa punya travel umrah dan haji. Mudah-mudahan. Masih rencana dikir, masih rencana. Mudah-mudahan ke depan itu bisa terrealisasi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi selaku dengan saanang Mekah ni ke hakikatnya memenuhi panggilan Allah. Karena dia memenuhi panggilan Allah, maka dia menjadi tamu Allah. Namanya duyufullah, duyufur rahman, tetamu Allah. Temuin di sida Allah Subhanahu wa taala. Okay? Nah, dari itulah demikian juga pelungguh yang datang ke masjid untuk solat berjamaah maupun untuk solat Jumat, hakikatnya nikah pelungguh memenuhi panggilan Allah. Saya wakilan panggilan Allah, yaitulah para muazzin, itulah para margo. Nah, belajarlah makin, biasaan diri temangkin, sering-sering penuhi undangan Allah yang ada di masjid. Insya Allah sebab nikah nanti pelungguh akan memenuhi panggilan Allah ke Baitullah, ke Mekah, ke Madinah untuk gawe haji dan gawe pelungguh jangan beralasan, jangan patah semangat sengat seandara kepeng. Dengan jok Mekah jamaah sami rata-rata karena tulus atiangan, tulus ni niat, tak menyangka diri. Termasuklah tiang tak menyangka diri bisa haji 8 kali secara zahiriah, secara ekonomi, secara ukuran bangkat tidak mungkin lalu sampai baru kali haji. Lamun terbedui open 5 mungkin teh haji bilang tahun. Okay? Bangkat 5 hektar, open 5 ya bisa secara zahiriahnya. Tiang open dek kebedui, bangkat tepas-pasan, tapi kehendak Allah tiang bisa haji. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan tahun ini juga bisa tiang haji. Dan insya Allah kalau Ramadan
Mesti tiang akan balik lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Karena banyak TKI tenaga kerja yang dari Riyadh undang tiang. Nah, jadi mau tak mau tiang akan balik besok bulan Ramadan. Lamun milu boleh. Lamun darat kepeng tanah awai kah milu. Darat kepeng ya harus kita beli tiket, beli pelunggung tiket, beli visa, dan harus punya paspor. Insyaallah mudah-mudahan nanti yang akan doakan pelunggung mudah-mudahan tenasepah isi bismillah Allah untuk gawe haji maupun gawe umrah. Intinya kita berdoa saja. Berdoa itu modal tiang dulu. Waktu tiang di mahal sembahyang hajat Allah ke sembahyang sunat hajat 2 rakaat 4. Rajin mohon kepada Allah, rajin baca salawat, rajin baca surat Al-Waqiah. Ia dicanta amalan si al-maghfurlah Bapak Maulana. Lamun mele murah rezeki, kuat-kuat baca Waqiah bilang kalam. Mele jelab benasib haji ziarah di Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuat-kuat baca selawat. Makanya seingat tiang 2000 tiap hari tiang baca selawat. 2000 per hari. Alhamdulillah tamat mahal. Tiang tidak menyangka bernasiblah tiang ke Mekah Al-Mukarramah. Tiang ingat waktu ni ke Papen tiang hutang. Dia cukup kepeng bapak tuan di Bali. Ongkos ke Mekah 23 juta masa itu. Kurang kepeng, tiang minjem di keluarga 7 juta. Malah kepeng. Tapi ya begitulah yang namanya kehendak Allah Subhanahu. Arak doang lekan peliwat, arak doang sak tulung, arak doang sak ban. Makanya ada guru tiang di Mekah namanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Nabi wasiat beliau, an-niyatus sadiqatu la ta'tarihal awarid. Basin beliau, lamun tetu tulus niat delike darak dengan tau halangin selain Allah. Lagu lamun masih pelungguh niat sepelang-pelang marak papeng beduin kepeng seket arah bisi bangkat dulu mah setahun. Tak berusaha lematlah. Berarti niatnya tidak full, niatnya tidak tulus. Niatnya sepelang-sepelang. Lamun tetu niat nikah tak cari hal awarib, tidak ada yang bisa menghalangi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah, singkat cerita yang terakhir, itulah Isra-nya tiang pelonggong yang kedua datang ke masjid. Mi'rajnya tiang pelonggong adalah sembahyang. Karena melalui sembahyang pelonggong berinteraksi, pelonggong ngeraos kanca Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pelungguh dijawab oleh Allah, hamidani abadi. Oh, panjang kena masih milih puji aku. Allah menjawab pelonggong tatkala membaca alhamdulillah bahwa oh panjang kena masih milih puji. Parang ke pakadus doang nek puji nek sanjung gara-gara tebeng kepeng BLT. Kan meno separuh tiang pelungguh, meno separuh jamaah ada yang berjasa kepada dia, disanjung dan dibanggakan. Sementara Allah yang telah memberikan rezeki yang berlimpah ruah, nikmat yang tak terhingga banyaknya, tidak pernah dia menyanjungnya. Makanya Allah bangga apabila tiang pelonggong baca alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab pelonggong hamidani. Demikian juga Ar-Rahmanir Rahim. Majadani abdi. Oh, masih aku isi panjang kena bersifat Rahman, bersifat Rahim. Itulah sebabnya tatkala pelungguh baca Al-Fatihah disunatkan berwakaf di setiap ayat. Maliki yaumiddin, wakaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wakaf setiap ayat. Ya paling kurang sembahyang fardu atau amalan.
sembahyang tarawih menurut dan jak kabur jemaah. Ya. Namun tarawih aja sekali napas doa. Ya. Sekali napas rata-rata imam di masjid musholah sekali napas Al-Fatihah. Lamun nek berwakaf adeng-adeng jangan telan dengan sembahyang tarawih. Itulah keadaan kita di Lombok. Namun di Mekah aja masya-Allah, Mekah namanya gitu. Dia terbaru paduan Mekah kance Lombok. Jauh langit jauh bumi. Tapi silap paling kurang tatkala pelungguh sembahyang fardu, pelungguh berwakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pelungguh hadirkan di hati perasaan pelungguh bahwa pelungguh dijawab dan dijawab setiap bacaan pelungguh oleh Allah. Nikalah mi'rajnya orang beriman. Kalau Rasul langsung berdaitkan ke Allah, langsung ngeraoskan ke disida Allah Subhanahu wa taala. Itu kelasnya Nabi, kelasnya tiang pelungguh sampai dengan salat. Nah nikalah Isra-nya kita, Isra-nya tiang pelungguh, nikah juga Mi'rajnya tiang pelungguh. Jika Isra dan Mi'raj kita lakukan, insyaallah akan bertemu dengan Allah. Gan terbadait doang kanca Allah. Apabila terbadait kanca Allah jemaah, tiang pelungguh akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Nah ya bengkah ngaji sudah jam 4 niki. Itu aja kesimpulan pengajian Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan tiang pelungguh bisa amalkan Isra maupun Mi'raj yang dua yang sudah yang jelaskan tadi. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, dan mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.